Tadi belum sempat dijawab oleh Pak Widi tadi terkait dengan angka 100.000 pengusaha yang ditargetkan oleh Gubernur untuk menciptakan pengusaha baru ini. Realistiskah angka 100.000 ini, Pak? Ya, angka tentu harus dilihat dari sisi apakah ini rasional atau tidak, realistis atau tidak, itu dari rasio jumlah penduduk. Penduduk Jawa Barat adalah penduduk terbanyak di Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk 47 juta. Dari 250 juta penduduk Indonesia, 18-19% penduduknya tinggal di Jawa Barat. 21 juta diantaranya angkatan kerja yang memang seharusnya mereka bekerja. Tapi kenyataan ada 1,8 juta angkatan kerja kita yang menganggur. Nah dari angka-angka itu, 100.000 itu belum apa-apa. Seharusnya kalau rasio 10% dari 1,8 juta, harusnya 180.000 atau 200.000 lah. Sehingga 100.000 untuk 5 tahun bukan sesuatu yang tidak realistis. Amat sangat realistis. Kalau itu dilihat dari sisi kita harus melakukan terobosan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Tadi lapangan kerja sempit, banyak perusahaan yang relokasi dari Jawa Barat pindah ke provinsi lain, pengangguran baru. Belum lagi lulusan sekolahan yang fresh graduate. Mereka mau dikemanakan kalau tidak dicari solusi alternatif dengan wirausaha. Dan tentu ini masih sangat terbuka. Industri kecil menengah atau usaha mikro kecil menengah adalah lahan yang belum digarap dengan baik, yang masih sangat terbuka peluangnya. Kenapa? Karena penduduk kita banyak, pasar yang luar biasa. Cuma yang jadi masalah, ada nggak ketersediaan bahan baku? Kalau kita ingin memproduksi sesuatu processing, bahan bakunya ada nggak? Ada di tempat kita nggak? Kalaupun ada di negeri kita, murah nggak? Nah, tadi sudah saya sampaikan tadi Pak siapa tadi, Cibaduyut itu kalah bersaing karena harga jual dari produk asli Cibaduyut menjadi tidak bargainingnya kalah dengan barang dari Cina. Kalau kualitas saya yakin kita tidak akan kalah, bahkan lebih baik. Tapi kan tadi ketergantungan dari bahan baku luar itu menyebabkan kesulitan untuk berkembang. Nah, sekarang 100.000 itu dari bagaimana kita mendisagregasi? Ini dibagi atas 13 dinas. Dinas pemegang penanggung jawabnya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 3.000 targetnya. Kami juga 3.000 Dinas Perindak sebagai partnernya. Jadi 15.000 itu dikeroyok oleh 13 dinas. Jadi sangat rasional. Oke, kita coba terima telepon kembali untuk ikut berbincang bersama kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo Pak Samsudin. Halo. Mohon maaf Bapak, boleh dikecilkan dulu volume suara televisinya Pak? Televisi. Baik, silakan Bapak. Oh ya, begini Pak. Jadi di tempat saya karena ini di gunung Pak. Daerah Jadi mana itu Pak? Apa? Gimana Pak? Baik, silakan dilanjutkan Pak. Oh ya, saya ingin buka pakan ternak Pak, karena ini banyak jagung gitulah. Apakah ada pelatihan untuk bikin pakan ini Pak? Oke. Pakan ternak, unggas gitu. Oke, untuk pakan ternak pelatihannya apakah sudah disiapkan begitu ya Pak ya? Sudah mengikuti pelatihan, apa fasilitas apa yang kira-kira bisa diterima oleh peserta gitu? Baik. Karena permasalahannya bagi kami itu sebetulnya ingin mengembangkan pertanian dalam rangka mengolah hasil gitu ya Pak. Baik. Yang sulitnya itu masalah peralatan dan permodalannya gitu Pak. Kira-kira fasilitas apa yang akan bisa kita terima apabila kita mengikuti pelatihan itu? Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Pak. Oke, pertanyaan sudah ditampung Bapak Samsudin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Ini usaha pakan ternak Pak. Ya. Ada bantuan fasilitas modal kah atau hal tertentu mungkin yang dipersiapkan? Ya, terima kasih Pak Samsudin. Kalau Bapak menyimak dari awal, setiap dinas punya lahan yang masing-masing ya. Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 tadi, olahan makanan, olahan minuman, kerajinan, dan fashion. Sehingga tentu dari 4 kategori tadi nggak
tidak masuk apa yang Bapak ingin lakukan, upayakan, pakan ternak. Sangat mungkin tersedia di kawan-kawan di Dinas Peternakan, membimbing wirausaha baru untuk pakan ternak. Tapi prinsipnya berbagai macam jenis profesi atau usaha ada jalurnya. Tidak di kami, Pak, tidak di Dinas Perindustrian Perdagangan, karena tadi cuma 4 tadi. Ya. Kemudian masalah fasilitas, Pak, begini, Pak. Kesulitan klasik terjadi di mana-mana adalah masalah permodalan. Tetapi sekarang ada akses permodalan yang dipermudah. Ada itu kredit Cinta Rakyat punya pemerintah provinsi yang disalurkan oleh Bank BJB. Kemudian adalah kredit usaha kecil yang memang diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Ini oleh pemerintah pusat disalurkan melalui bank-bank pemerintah. Dalam pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu ada diberikan pengetahuan, pemahaman bagaimana mengakses permodalan tadi, Pak. Tentu kalau semuanya harus diberikan oleh pemerintah, apa yang Bapak inginkan tadi, terbatas, Pak. Dan sekarang sudah tidak lagi sederhana. Untuk mendapatkan hibah atau bantuan sosial, Bapak harus berbadan hukum. Itu peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena di masa lalu, ya, sering terjadi penyimpangan yang sangat tidak diinginkan terjadi. Dan kita tidak ingin itu terulang kembali. Nah, sehingga bantuan permodalan akan lebih bagus kalau disalurkan melalui perbankan. Tadi sudah ada pertanyaan, Pak, hal-hal yang perlu dipersiapkan, mungkin bantuan seperti apa yang dilakukan. Apakah kemudian untuk pertanyaannya selanjutnya, ada upaya jemput bola begitu yang dilakukan oleh Disperindang untuk memenuhi angka 3.000 per tahun, kemudian mencapai angka 100.000 pengusaha ini? Ya. Jadi tahapan mekanisme untuk penjaringan itu adalah tahapan awal untuk kita mencapai target 3.000 per tahun. Penjaringan kita lakukan dengan bekerja sama bersama kabupaten kota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kota untuk membantu menampung peminat-peminat. Ketika sampai pada jumlah tertentu, kita datang untuk melakukan penjaringan atau seleksi. Sekali lagi, seleksi yang dimaksud bukan seleksi yang membayangkan ini pasti banyak yang tidak lulus gitu. Bukan itu. Yang jelas bahwa ada minat, dan itu terlihat dari minat pada saat menulis apa yang diinginkan, dan intinya bahwa seleksi itu untuk mendapatkan keyakinan kalau orang itu serius untuk mengikuti sebuah pelatihan, tentu harus mematuhi aturan-aturan. Dan penjaringan yang dilakukan oleh kabupaten kota juga bagian dari kepedulian kami untuk mengingatkan bahwa ini 27 kabupaten kota ini rakyat Jawa Barat. Sehingga perlu keterlibatan kabupaten kota dalam proses penjaringan. Dan kami selama ini, sejauh ini tidak mengalami kesulitan karena hubungan yang baik dengan kabupaten membuat jumlah yang kami targetkan selalu terpenuhi. Alhamdulillah. Baik, kita akan coba kembali terima telepon pada kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, Pak Erwin, silakan. Iya, ini Pak, saya mau nanyain masalah perizinan, Pak. Ya, saya kan bergerak di bawang goreng nih. Waktu itu saya masuk ke salah satu waralaba yang udah tersebar luas di Indonesia, Pak. Cuman kendalanya sekarang tuh mereka tuh memerlukan sertifikasi halal. Yang saya dengar sekarang tuh sertifikat halal itu untuk pengurusannya kayak gimana? Terus apa betul gratis apa enggak, Pak? Baik. Dan itu kendala-kendala saya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Erwin sudah bergabung bersama kami. Terkait dengan sertifikasi halal nih Pak, prosedurnya seperti apa kemudian? Ya, terima kasih Pak Erwin dari BKR. Jadi pertama perizinan, Pak. Perizinan untuk industri rumah tangga itu harus ada PERT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota. Kalau Bapak di Bandung ya Kota Bandung, Pak. PERT itu wajib dimiliki untuk menjaga agar barang yang Bapak produksi itu sudah layak secara aturan kesehatan. Dan kemudian Bapak tanyakan masalah usaha bawang goreng tadi, ini mendapatkan tambahan sertifikat halal misalnya. Kami pemerintah provinsi ada kegiatan dari Dinas Perindak untuk memfasilitasi pelaku usaha
makanan minuman terutama untuk diberikan kesempatan seleksi agar mengikuti program yang difasilitasi pemerintah, sertifikat halal. Tetapi jumlahnya, kalau tahun sebelumnya pernah 1.000, kemudian tahun ini hanya 750 pelaku usaha. Kalau Bapak berminat, boleh coba datang ke kantor kami untuk mendaftarkan, lalu kita lihat peluangnya, apakah Bapak sudah memenuhi persyaratan itu. Yang jelas PIRT dulu, Pak. Kalau sudah PIRT ada, mungkin sertifikat halal akan bisa diproses lebih lanjut. Dan untuk semua yang pendengar, pemirsa iNews TV, kami sangat berharap bahwa usaha kecil menengah itu dimulai dari kesadaran mematuhi standar-standar yang ada, sehingga ketika diproduksi, walaupun skala rumah tangga, tapi ada kaidah-kaidah yang dipenuhi. Baik. Tidak melanggar aturan kesehatan, tidak membahayakan kesehatan konsumennya, dan barang-barang proses yang dilakukan itu melalui proses prosedur yang baik. Sehingga nantinya tidak ada klaim di kemudian hari, karena misalnya gara-gara mengkonsumsi produk kita, ada banyak yang keracunan. Baik. Ini akan jadi masalah hukum nanti. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan lagi. Namun tadi juga disebutkan bahwa ada 100.000 target yang akan dicapai begitu di tahun ini. Yep. Dan saya yakin ini tidak bisa sendiri dilakukan oleh SKPD yang ada di tingkat Pemprov Jawa Barat sendiri. Apakah ada kerjasama yang dilakukan? Nanti kita akan lanjutkan, kami akan kembali.